Materi mata kuliah Kimia Klinik Jaminan Mutu Laboratorium yang akan dibawakan oleh saya, Novelin Sisilia Dorcas Wijayamita, kelas 2019A, dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua contoh pemantapan mutu internal, yang ketiga pembacaan bahan kontrol kimia klinik, yang keempat aturan Westgard, dan yang kelima systematic error. Pembahasan pertama mengenai latar belakang. Mutu pelayanan di laboratorium berkaitan dengan hasil uji analisis laboratorium. Untuk mencapai mutu hasil laboratorium yang tepat dan teliti, maka diperlukan prosedur terpadu mulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pemantapan mutu merupakan upaya meminimalkan atau mencegah kesalahan semaksimal mungkin mulai dari kesalahan pra-analitik, analitik, hingga pasca-analitik. Mengapa mutu itu penting? Karena yang pertama, pengguna jasa berhak menerima yang terbaik, yaitu pelanggan. Yang kedua, produk tidak bermutu dapat membahayakan user atau pengguna. Yang ketiga, dukungan legalitas bagi company atau perusahaan. Yang keempat, persaingan lokal dan global bagi company dan juga marketing. Mutu hasil merupakan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipercaya. Sedangkan mutu layanan merupakan aktivitas yang dapat diberikan sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu contoh pemantapan mutu internal. Pemantapan mutu atau Quality Assurance Laboratorium Klinik adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium klinik. Kegiatan pemantapan mutu terdiri atas yang pertama pemantapan mutu internal, yaitu sistem pengontrolan yang dilaksanakan oleh laboratorium untuk memantau dan mengendalikan mutu hasil pemeriksaan setiap hari. Yang kedua, pemantapan mutu eksternal, yaitu sistem pengontrolan yang dilakukan oleh pihak lain yang umumnya adalah pihak pengawas pemerintah atau profesi. Jaminan mutu pra-analitik pemeriksaan kimia klinik. Yang pertama yaitu persiapan pasien, contohnya mencatat hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan seperti pemakaian obat dan transfusi darah, serta catat semua informasi pada kartu kontrol yang tersedia. Yang kedua yaitu pengambilan sampel, perhatikan penggunaan labeling atau barcode, identifikasi pasien yaitu nama, umur, dan jenis kelamin, pengambilan darah baik itu darah vena maupun kapiler, pencegahan hemolisis atau hematom. Yang ketiga yaitu menilai spesimen yang tidak memenuhi syarat. Spesimen diterima oleh petugas sampling, penilaian dilakukan sesuai jenis pemeriksaan, dan petugas laboratorium wajib menolak sampel yang tidak layak. Jaminan mutu analitik kimia klinik. Yang pertama, pemeriksaan spesimen. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan bidang kimia klinik. Yang kedua, pemeliharaan alat dan juga kalibrasi. Yang ketiga, uji kualitas reagen, baik itu reagen kerja dan reagen antigen antibodi. Yang keempat, ketepatan dan juga ketelitian. Jaminan mutu pasca analitik kimia klinik. Yang pertama yaitu pencatatan kegiatan pelayanan, keuangan, logistik, kepegawaian, serta keamanan kerja. Yang kedua, pelaporan kegiatan rutin harian atau bulanan atau tahunan, laporan khusus, kejadian luar biasa, dan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, validasi hasil, pengulangan, pengenceran dan pemekatan, verifikasi, dan nilai kritis atau angka panik. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu pembacaan bahan kontrol kimia klinik. Untuk memperoleh mutu pemeriksaan laboratorium, perlu dilakukan usaha pemantapan kualitas uji laboratorium. Salah satu sarana dalam mencapai tujuan tersebut yakni penyediaan bahan kontrol. Bahan kontrol dipakai sebagai sediaan untuk penentuan reliabilitas suatu proses analisis, terutama presisi dan akurasi suatu pemeriksaan laboratorium untuk dapat digunakan sebagai bahan kontrol suatu pemeriksaan. Bahan kontrol harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, mempunyai komposisi yang sama atau mirip dengan spesimen. Yang kedua, komponen yang terkandung harus stabil atau selama masa penyimpanan tidak boleh mengalami perubahan. Yang ketiga, hendaknya disertai dengan sertifikat analisa yang dikeluarkan oleh pabrik yang bersangkutan pada bahan kontrol jadi atau komersial.
Pokok pembahasan selanjutnya yaitu aturan Westgard. Westgard Rules adalah aturan dasar yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Dr. James Westgard untuk mengevaluasi kontrol kualitas laboratorium kesehatan. Terdapat 6 aturan dasar yang bisa digunakan secara terpisah atau kombinasi untuk mengevaluasi kualitas analitik suatu pemeriksaan. Diperlukan pemahaman masing-masing aturan dan kemungkinan penyebabnya, apakah random error atau systematic error. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu systematic error. Systematic error adalah kesalahan yang terjadi secara konstan dengan tanda-tanda yang konsisten dan dapat diprediksi. Systematic error pada laboratorium menyebabkan hasil yang tidak akurat dengan kadar yang konsisten tinggi atau rendah. Makin kecil tingkat systematic error, maka hasil pemeriksaan tersebut makin akurat. Systematic error ditunjukkan oleh adanya perubahan rata atau mean nilai kontrol. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama, menurunnya fungsi sumber sinar atau lampu alat dan filternya. Yang kedua, akumulasi kotoran secara bertahap pada sistem tubing sampel atau reagen. Yang ketiga, akumulasi kotoran secara bertahap pada permukaan elektroda. Yang keempat, reagen akan expired. Yang kelima, turunnya kualitas bahan kontrol. Keenam, turunnya kualitas kalibrator. Dan yang ketujuh, kalibrasi yang tidak akurat. Sekian hasil pemaparan materi saya pada kali ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.